kembali lagi nih ketemu sama kita guru-guru sekolah minggu GKPI Bandar Lampung. Sekarang Kak Devita tanya dulu nih, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesus Kudasya, yes, yes, yes. Oke, karena minggu ini kita akan mulai ibadah, kita mau ambil sikap saat teduh dulu ya. Yuk semuanya lipat tangan, tutup matanya, mari kita ambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, untuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk berkat kemurahan-Mu Bapa, boleh kami terima Tuhan. Anak-anak-Mu Bapa boleh masih
bisa ibadah di rumah mereka masing-masing tanpa kurang satu apapun ya Bapak. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan mereka kesehatan, jaga mereka Tuhan dalam segala aktivitas mereka ya Bapak. Tuhan, sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Kami serahkan ibadah online sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan mengangkat lagu pujian Yesus itulah satu-satunya. Untuk itu adik-adik di rumah, kakak undang bangkit berdiri ya. Pasukan Kristus, siap! Iya Kak Christine, tadi kan udah pemanasan, tapi kayaknya masih kurang ya bergerak. Kita mau bergerak lagi nih. Tapi sebelumnya, aku mau tanya Kak Christine, pernah ngeliat langit nggak? Pernah lah Kak. Tinggi banget nggak sih Kak langit? Tinggi banget Kak. Ternyata adik-adik, kasih Tuhan itu setinggi langit loh, bahkan lebih tinggi dari langit. Untuk itu, kita mau angkat pujian setinggi-tingginya langit. Masih bangkit berdiri ya. Jangan lupa bergerak. Yuk mulai. Indah
Nah, tadi kita udah memuji muliakan nama Tuhan nih. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, yuk kita ambil sikap berdoa. Kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sampai saat ini. Tadi kami Bapa telah memuji muliakan nama-Mu, biarlah setiap puji-pujian yang keluar dari mulut kami itu menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati telinga, hati, dan pikiran adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan, supaya mereka bisa mendengarkan dengan baik. Dan berkati juga untuk guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin mereka, sehingga apa yang disampaikan itu dapat menjadi rema dan pedoman bagi adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, firman hari ini itu diambil dari Kejadian 11 ayat 1-7 dengan tema Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Near. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat." Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebagai kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak di seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Yuk, sekarang kita dengar firman Tuhan. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logat, maka mereka juga berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka membuat batu bata, lihat adik-adik, anak-anak manusia itu menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan tidak senang. Ketika itu, Tuhan pun mengacau balaukan bahasa mereka. Adik-adik tahu? Ketika seseorang di atas meminta batu bata, tapi mereka pikir itu minta air. Jadi mereka saling tidak mengerti bahasanya lagi. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacaubalaukan Tuhan bahasa di seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah,
adik-adik yang baik, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh memiliki kesombongan dalam diri kita, karena Tuhan tidak senang dengan kesombongan itu. Biarlah kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang jauh dari kesombongan diri. Hai adik-adik semuanya, gimana cerita hari ini? Udah nonton video enggak tadi? Videonya seru enggak? Tadi ceritanya tentang apa? Tadi ceritanya tentang Menara Babel. Adik-adik sudah tahu kan dari awal sampai terakhir tadi kan? Nah, kakak mau tanya, kira-kira dari kesimpulan cerita ini adik-adik tahu enggak? Coba tunjuk tangan siapa yang tahu. Oh, ada yang tahu. Bagus kalau gitu. Pesan Tuhan yang kita terima hari ini adalah supaya adik-adik sekolah minggu tidak boleh menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Walaupun kita hebat, kita harus tetap rendah hati di hadapan Tuhan, dan kita harus tetap mengandalkan Tuhan selalu. Oke adik-adik, terima kasih. Tuhan berkati ya. Dah. Oke adik-adik, nah sekarang waktunya kita di sesi prakarya. Oh ya, pada sesi prakarya ini, kali ini Kakak Sela mau kasih tugas nih buat kalian semua. Kali ini kan temanya tentang Menara Babel ya. Jadi Kakak Sela punya tugas buat kalian. Ini ada 2 versi yang gambar seperti ini untuk yang kelas belum sekolah sampai kelas 2 SD. Jadi buat adik-adik yang belum sekolah sampai kelas 2 SD nanti harus mewarnai yang seperti ini ya. Filenya nanti dikirim di grup Sekolah Minggu GKPI Bandar Lampung. Dan untuk yang kelas 3 SD sampai yang SMP, nah agak lebih berat ya. Nah, kita punya tugas yang seperti ini, mengisi TTS seperti ini. Jadi nanti ini mengenai menara yang tinggi dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Jadi kalian isi yang menurun dan yang mendatarnya seperti itu. Contohnya nih yang mendatar nomor 9, nama kota yang didirikan manusia. Isinya ada 3 kotak. Berarti apa? Babel gitu ya. Jadi diisi semuanya. Kalau sudah, kalian foto hasil kalian ini dan kirim kembali di grup Sekolah Minggu GKPI Bandar Lampung. Dan untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 14 ayat 22. Kakak Sela bacain ya. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal baik memperoleh kasih dan setia. Oke, diambil dari Amsal 14 ayat 22. Oke, semuanya mengerjakan dan Kakak Sela tunggu ya fotonya. Dadah. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Menara Babel. Untuk itu, untuk merespon firman Tuhan, kita angkat lagu pujian Bapa Surgawi.
saatnya kita mengumpulkan persembahan. Untuk persembahan boleh dikumpulkan kepada orang tua kalian masing-masing dan diberikan kepada guru-guru sekolah minggu di saat ibadah hari Minggu. Oke adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, kakak masih mau mengundang adik-adik. Kita angkat lagu pujian Anak Sekolah Minggu. Adik-adik, kita telah selesai ibadah. Sebelum kita menutup ibadah kita mau berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita telah selesai ibadah. Tetap jaga kesehatan kalian, dikerjakan tugas dari guru-guru sekolah minggunya, dan tetap semangat. Dan Tuhan Yesus berkati. Shalom. Ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Amin. Ayub 28 ayat 28.
tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut kepada Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Amin. Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Amin. 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal. Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Amin. Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Amin. Ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Amin. Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Amin. Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ayub 28 ayat 28.